aslinya sifat makhluk 3. Ingatlah semalam pelajarannya. Mau ulang-ulang sendiri, mau ulang-ulang pelajaran sifat 20 semalam. Nah, sebab nih kitab hikam ini pengembangan pelajaran sifat 20. Mun kada belajar sifat 20 bujur-bujur, tangali sedikit memaham. Kada kau dipaksakan memaham, konslet kena. Nah, jadi fananya makhluk maksudnya kada pernah kawa, kada pernah berisi selama-lamanya, itu timbul dari kenalnya orang tersebut akan hakikat dirinya, akan hakikat makhluk nih. Nah, hakikat asal dirinya 3 semalam. Nyatai lo kok langsung sambet gin pancak nyambet dah sambetakan dia jacil kada ingat lagi. Pertama hudusul alam bi asrih. Yang kedua la ta'sira li syai'in, la ta'sira li syai'in fil kainat bi tab'ih. Kedua. Nah, yang ketiga la ta'sira li syai'in fil kainat bi quwwatih. Itu bahasa Arabnya dalam kitab Hudusul Habib Butawi. Kalau bahasa kitanya makhluk itu asalnya kadada. Nah, asalnya kadada. Maka logikanya sesuatu yang asalnya kadada mustahil menjadikan dirinya sendiri. Nah, satu. Setelah ada zatnya makhluk, yang kedua pula zatnya makhluk kada memberi bakas. Nah, mutlak nih zatnya makhluk tuh kada memberi bakas setelah ada. Imbang itu pulang sifat kuat yang ada di zat makhluk pun kada memberi bakas. Nah, 3. Arti kada memberi bakas tuh kada kawa maulah hasil. Nah, kibit tangan pian tuh habang, gencangi lagi sampai habang benar, kencang benar. Asal paha seorang dikibit jangan paha orang. Imbang lihati dasar habang, imbang pian kibit paha tuh dasar habang. Nah, habang tuh bakas sebenarnya. Gawian siapa nih itu? Secara pandangan mata gawian tangan pian. Dalam pil hakikat, dalam ilmu hakikat lain gawian tangan. Nah, kenapa? Karena tangan ini makhluk. Ilmu hakikat lah tangan ini makhluk. Sifat makhluk asalnya kadada. Nah, ada zatnya kada memberi bakas, sifat kuatnya pun kada memberi bakas. Amun kada memberi bakas berarti kada kau apa-apa. Nah, maka bakas itu bang siapa yang maulah. Nah, maka oleh Allah, oleh ulama tauhid dipadahkan kadada yang berisi perbuatan melainkan hanya Allah. Kadada yang berisi sifat kuat, kudrat, iradat melainkan hanya Allah. Kadada berisi kisah, berisi zat maksudnya yang berisi kisah melainkan hanya Allah. Nah, ini yang disebut wahdaniyat ada af'al. Makhluk yang dilihat memang banyak, tapi satu yang diganang. Nah, jadi melihat makhluk kaganangan lawan Tuhan. Ini orang yang hanyar hendak menuju Allah. Memang makhluk yang dilihat, tapi yang diganang Allah. Nah, tapi makhluk dulu yang dilihat, bakas dulu yang dilihat, bakas yang habang tadi dilihat dulu. Oh, nah, kenal pinando begimitan bahar. Oh, tahu ada orangnya aja. Nah, ini yang disebut menuju Allah. Asal paham hakikat makhluk. Nah, apa hakikat makhluk? Adamun mahdun, kadada basic kisah sama sekali. Nah, itu loh aslinya tuh. Bausbital amru, maka makhluk itu ditetapkan wahum al hawadis al adamiyah. Hakikatnya adanya tadi berasal dari kadada. Nah, dari mana? Min wujudi aslihi. Nah, dijadikan oleh Allah. Siapa yang menjadikan? Huwallahu ta'ala. Ay ja'ala wujudahum. Allah menjadikan adanya makhluk tadi. Bilanya ada makhluk itu dua tuh, zat dan sifat. Zat itu congkongannya, sifat itu gerak dan diam. Nah, adanya makhluk itu dijadikan Allah mustafadan min wujudillahi ta'ala. Nah, diambil dari mana makhluk itu? Min wujudillahi ta'ala, dari af'alnya Allah ta'ala. Wujud ay af'alnya Allah ta'ala. Nah, dari perbuatan Allah ta'ala. Alladzi qabalahum. Nah, yang Allah tersebut qabalahum, selalu menolongi mereka setelah ada. Qabala tasnim asal makna mahadab, maksudnya selalu menolongi. Nah,
Sedetik kita kada pernah lepas dari pertolongan Allah. Kenapa? Qabalahum, Allah yang menghadap launinya, maksudnya menolongi. Jangan salah paham nih, kira menghadap mencongkong lo berhadapan dengan Tuhan mencongkongan, ada kayak itu. Wa dhahara bihim, sehingga nampaklah kebaikan Allah bihim pada kisah makhluk tadi. Memang makhluk yang kita lihati, cuma dhahara, nampak di situ ihsanuhu, kebaikan Allah. Kenapa kadang qabalahum, bang, Allah yang menolonginya. Pintangan mana Allah menolongi? Dua dulu, besarnya pertolongan Allah itu dua. Pertama, Allah mengadakan. Yang kedua, Allah yang menolonginya dalam gerak dan diamnya. Nah sekarang, bilanya mengarang makhluk lah, kawalah lepas daripada gerak dan diam. Ada. Asalnya mencongkong aja ada tuh gerak dan diam. Siapa yang menggerakkan mendiamkan? Allah. Wujudnya pang siapa yang mencongolakan? Allah. Nah berarti wujudnya dan gerak dan diamnya dari kasih sayang Allah sebenarnya. Jaka Allah tuh kadang mahirani kita, ada kisah kita nih. Wa dhahara bihim, nampak kebaikan Allah pada makhluk tadi. Nah, karena nampak kebaikan Allah, akhirnya fawujidu, maka model kayak makhluk itu ada. Model kayak makhluk itu sugih, model kayak makhluk itu kawaba apa-apa, kalihatan, padahal sebenarnya hakikatnya kadada baisi kisah. Wa illa, seandainya bang Allah Ta'ala tuh kada baulah, atau baulah juga tuh maka ada menolongi, ini diadakan, ditelantarkan sidin. Nah, atau Allah kada maulah sama sekali, fahum adamun mahdun, maka mereka itu kada ada sama sekali, kada pernah ada sama sekali. Binadhari arba bisuhud, ini dalam pandangan orang yang sudah tabuka hijab. Jadi istilahnya orang yang sudah tabuka hijab, mudah-mudahan kita sampai di situ ya, kalau mudah-mudahan barakat musannif ini ya. Waktu bicara amin itu langsung melihat kebaikan Tuhan. Ampak situ dhahara bihim, masa bihimnya kembali ke kita. Waktu kita bicara amin nampak kebaikan Allah di situ, seikungan kebaikan Allah. Wujudnya, sifatnya, gerak dan diamnya, kebaikan yang selamanya selalu menjadi milik Allah. Kita bang kadada baisi kisah kawa kadada, kisah baisi kadada, baisi hidungnya kadada kita. Kalau hidung siapa nih? Ada ampunnya sudah. Bisi montong kadada, pun bisi montong hanya kadada, apalagi bisi al-fatihah. Makinnya bisi al-fatihah, yang pasti al-fatihah itu siapa ampunnya? Ampun montongnya aja orang ampunnya, berarti jelas yang pasti itu ampun orang juga. Nah, tapi kenapa makin agak bener-benernya ya Allah? Nah di sini agak itu naluyu hati narinya. Agak terpesona lawan kehebatan diri yang pasti membaca surah Fatihah, itu luyu hati. Nah, datang di mana luyu? Apinya kada kelihatan, syirkul khafi, syirik yang samar tadi. Nah maka ibadah apapun yang dikerjakan oleh orang yang hatinya syirik yang samar tadi, itu ditolak oleh Allah. Nah rugi kada kita hidup, rugi. Jadi ujar guru bahari lah, sugih benar orangnya, tapi kada bisi guru, rugi. Nah, tinggi jabatan, sampai pernah menjabat di langit pertama juga, saking tingginya tuh nah, tapi kada bisi guru yang menyampaikan inya kepada Allah, rugi. Nah, sihat, oh gagah, 4 sihat 7 sempurna, gagah tuh bang. Bukti gagah yang pengajungan tadi tuh. Oh gagah mana kata kau melihat batang pisang aja kajung. Gagah benar, sihat benar tuh artinya tuh. Nah, vaksin orang 3 kali aja 10 kali sudah, artinya sihat benar tuh. Nah, tapi tetap rugi. Jadi ujar agama kita tuh rugi bila ada baisi guru yang mengingatkan kita kepada Allah. Nah, rugi. Kenapa ruginya? Karena kita cagar mati. Kita mati kada membawa harta, kada membawa jabatan, yang dibawa amal saleh. Nah, amal saleh itu jadi saleh karenanya terbit dari hati yang baik, hati yang selamat dari penyakit. Nah kita nih hati berpenyakit, maka amal kita kada saleh lagi walaupun rupanya saleh.
baik sembahyang rupa yang saleh, bacaan, bawirid, mengaji, bersedekah rupa yang saleh. Tapi jika terbit dari hati yang buruk, taumpat jadi buruk. Kenapa hati yang buruk? Syirik yang samar. Nah, hati-hati. Di mana kita tahu bahwa itu syirik yang samar? Kitab Mamadah kan yang ada. Ruginya kita kada belajar, lawasnya hidup sudah. Kenal batang paha. Bisi anak, bisi cucu. Ada paham juga lawan syirik yang samar. Untungkah rugi kan itu? Rugi benar.